Pengetahuan secukupnya, dan beberapa di antara kita kan juga pernah kuliah dan pernah juga praktek wipasana ya. Nah, tetapi untuk yang lain yang belum pernah wipasana, juga yang belum pernah pabaja, ini kan mungkin ya pokoknya meditasi itu tokol, penang, mun sampai tinduk baya kenaan kodok. Nah. Nah, kan bukan begitu ya. Dan satu poin penting ya, pastikan meditasi ini adalah untuk membuat kita bahagia. Ini sering jadi masalah, meditasi kayak tertekan ya. Kalau meditasi kayak menahan beban, penderitaan gitu kan, kasihan. Ya, sebaiknya ya mungkin di awal-awal kita seperti buat-buat. Coba senyum, meditasi itu senyum. Kita pun dalam kondisi normal gini ya, mungkin kita pusing, mungkin kita banyak masalah, mungkin kita banyak kesulitan, tapi kita buat-buat bibir kita senyum, itu ada rasa yang berbeda daripada kita kemudian menuruti pikiran kita, lalu tubuh kita juga ikut arus pikiran kita, akhirnya jadi cemberut ya, jadi benar-benar orang melihat itu frustasi ya. Nah, makanya kita belajar senyum, terima kenyataan. Nah, jadi pastikan bahwa meditasi ini untuk bahagia, untuk tenang, ya, bukan untuk menderita. Ya, awalnya seperti kita memaksakan tubuh kita untuk diam, untuk hening, ya, padahal pikiran ini meronta-ronta, ya. Lagi bapak-bapak yang jarang meninggalkan rumah. Pada saat hening, tenang, kalau pelajaran kan dengar ya, ada interaksi ya dengan pembimbing. Kalau pas meditasi, ingatan ke samping, ya kan, ingatan ke angonan lah pokoknya, ingatan kurnan, bebiaannya kumbe ke ruang kon Bali, ya, rungang kene si ina, di ke ina bare. Ketul-ketile lalu, terus pikiran ini dituruti, one-one serusuk lah, bah, ngenang ke lalu di ke iya jalan main HP lo kanina nanya, bah, karena ini banyak ceritanya juga ya, dari satu pikiran terus dirangkai menjadi pemikiran akhirnya menimbulkan kemarahan. Nah, ada satu kisah ya. Contoh saja yang sebenarnya ini juga ada relevansinya dengan kehidupan kita dengan banyak bentuknya. Ada 2 orang biku, ya 2 orang ya. Ini 1 orang. 2 orang biku bermeditasi, ya dia berdampingan gini, ya tidak jauh jaraknya. Nah, 1 bikunya ini sudah agak sepuh, satunya bikunya masih agak muda. Nah, kalau yang sudah agak sepuh ini cukup terlatih. Nah, yang menjadi persoalan adalah biku mudanya yang baru belajar meditasi. Nah, ketika dia meditasi, dia ingat tentang binatang piaraannya. Ya, sebutlah sapi. Dia ingat sapinya. Nah, kemudian karena ya kita tahu proses pikiran itu kan terus menyambung-nyambung. Kalau saya jual sapi saya, nanti saya punya uang. Nah, bayangannya lagi kalau sudah punya uang, nanti saya menikah, ya kan? Kalau udah menikah, nanti saya punya anak. Ya, dia bayangkan suatu hari dia punya anak, membawa anaknya ke rumah mertua. Nah, di tengah jalan, ya, dia ingin ya minta menggendong anaknya lah kepada istrinya. Nah, dia minta, tapi istrinya nggak kasih. Nah, ini di dalam pikirannya ya.
Oh, dia keselin nggak kasih. Akhirnya ketika di dalam keselnya itu dia tendang istrinya, dia tendang Bante yang sebelahnya. Nah, itu kan kejadian, ya seperti itu. Ya kan bisa ya, pada misalnya tidur bareng dengan istri, mimpi menjaguran, ya kan? Mimpi menjaguran ya tentu kurnan menjagur kan? Atau mimpi tendang kurnan, atau nyeringkang geran lek pelangkan. Kan bisa seperti pikiran seperti itu. Ya, kalau kita turuti. Nah, makanya meditasi ini mengendalikan pikiran. Ya, mengendalikan pikiran. Jangan dituruti pikiran. Karena dari satu pemikiran yang kita turuti nanti dia terus nyerempet. Dan ini terjadi ribuan kali di dalam keseharian kita. Ya, karena kebiasaan kita membiarkan, ya, kita ikut arus, ya. Kita ikut arus yang akhirnya menyeret kita kepada penderitaan, kepada kesulitan, ya, tanpa kita tahu solusinya. Padahal penyebabnya adalah kita membiarkan nafsu, keinginan atau pemikiran kita itu liar, ya. Kalau dalam agama lain, mohon maaf, kalau sudah ada masalah, ya paling ungkapannya ini ujian, ya. Padahal kalau di dalam Buddhis bukan begitu, kitalah yang menjadi penyebab masalah itu muncul. Ya, kalau mereka memang menganggapnya ujian, jadi solusinya adalah apa? Ya memohon kepada yang menguji. Nah, dalam bahasa kita, menbau nenek berat-berat, ujian nanti si murah-murah. Ya, karena kan mereka konsepnya adalah ujian. Tapi kalau kita konsepnya adalah, oh sebabnya dari saya menuruti keinginan saya. Ya semuanya dari keinginan. Makanya solusinya kendalikan keinginan. Bukan solusinya minta diampuni, dilindungi, supaya ujiannya ringan-ringan dan lain sebagainya. Beda konsep. Nah makanya kita harus sepakat sebagai umat Buddha ini harus menyadari bahwa semuanya berasal dari pikiran kita. Ya, kita senang, kita sedih, kita bahagia, kita menderita, ya, itu dari pikiran kita. Nah, karena kita tahu semuanya dari pikiran kita, makanya solusinya adalah kita mengendalikan pikiran. Lalu prakteknya apa? Ya, meditasi. Nah, sampai di sini cukup paham atau ada yang mau ditanyakan? Boleh nih sebelum kita praktek meditasi. Oh, ya jadinya diskusi dulu. Jangan lama-lama ya, karena ini ada waktu kita nanti beberapa 3 pertanyaan saja ya. Ya, baik dipersilahkan perwakilan dulu ya, 1 dari sebelah kanan, 1 dari sebelah kiri. Ya, satu-satu dulu biar terstruktur, nanti pada rebutan nanti nggak jadi praktek soalnya. Nah nanti kalau sudah kita praktek nggak lama, mungkin prakteknya maksimal setengah jam. Setelah setengah jam kita bisa diskusi lagi, membahas atau mengevaluasi tadi kita meditasi apa kendalanya dan lain sebagainya. Silakan. Cek satu. Yang mulia Bante, para Romo Pandita, mohon izin sedikit saya menanyakan tentang metode meditasi ya, yang mulia Bante. Di mana saya pernah belajar sendiri bermeditasi di rumah ya. Namun di waktu-waktu awal yang tertentu, di mana saya malah merasakan mengalami kesulitan ya. Apa yang seperti yang mulia Bante sampaikan tadi, seperti itu pengalaman banyak terikat dengan masalah-masalah kepribadian sehari-hari. Nah, namun kenapa di tengah-tengah mungkin sudah mencapai ada sedikit puncaknya lah, sekitar berapa menit, mungkin ya 10 menit, 15 menit, baru kita merasakan sedikit tenang. Nah, namun ketika kita sedikit merasa ketenangan, tapi kenapa kok
di dalam tubuh kita, kita merasakan ada sesuatu yang apa gitu yang keluar dari tubuh, seperti bisa dirasakan, dilihat pokoknya rasanya keluar. Nah, dan kalau terlalu lama juga seperti apa namanya, kita berasa goyang-goyang di pada atas lantai itu, kita seperti tidak terlalu duduk menempel ya. Nah, tapi karena saya merasakan sesuatu seperti apa yang keluar itu, malah itu yang saya takutkan Pak De. Malah jadi saya menghentikan kegiatan meditasi tersebut. Ya, terima kasih, segitu. Namo Buddhaya. Ya, baik. Mungkin mau bilang, oh itu leluhurnya atau gendamnya atau apa ya. Baik. Ya, intinya gini. Meditasi itu dengan analogi atau contoh gini, kita belajar naik sepeda. Ya, sebelum kita bisa naik sepeda, kita tahu dari orang teorinya seperti ini, itu, ya kan? Untuk bisa, mau tidak mau kita harus coba dulu. Ya, dan kita sekali coba tidak langsung bisa, ya. Meskipun yang dikatakan berbakat pun ya awalnya pasti tidak seimbang. Kalau yang berbakat mungkin cepat ya, dia cepat tahu. Nah, tapi intinya semuanya harus melalui latihan. Ya, antara teori dan hasil ini seperti dua jurang yang terpisah. Yang menyatukan mereka pasti jembatan namanya. Nah, jembatan ini istilahnya adalah latihan. Ya, jadi kuncinya 3L, bukan kunci Inggris, kunci pas, kunci apa. Kunci L ini apa? Latihan. Nah, tentang apa yang disampaikan tadi, gini, kalau kita masuk ke pusat-pusat meditasi, kenapa? Nah, makanya dari awal saya sampaikan kenapa meditasi ini disenangi oleh orang Barat, ya, karena logis, ya, karena logis. Nah, umumnya kita orang Timur ini sering mencampur adukan meditasi itu dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa kita logikakan. Kalau tanggapan orang Barat dengan pertanyaan-pertanyaan itu, pasti itu kaitannya tentang psikologis. Ya, karena psikologis itu begini, banyak yang mempengaruhi, entah itu lingkungan, pendidikan, latar belakang, sehingga membentuk satu memori di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Sebagai contoh, kenapa orang Barat itu tidak pernah takut misalnya di kuburan, di tempat-tempat angker, yang menurut kita orang Asia ini, kita umumnya takut, kita umumnya merasa ya nggak berani dan lain sebagainya. Karena apa? Beda, mereka ini tidak dididik dari awal untuk menakuti hal-hal seperti itu. Mereka tidak mengenal istilahnya pocong, kemudian apa itu yang kalau di film-film kita itu banyak di tradisi leak, dewa, mereka tidak kenal, ya. Nah, kita yang kenal ini kadang-kadang terlalu over, ya. Dari mana daun ngeluit itu tiup si angin nari saya nih, ya. Ya kan? Karena apa? Kita sudah punya konsep, punya gambaran. Kalau kita ingat atau kita coba renungkanlah, di zaman Sang Buddha itu beliau sampai masuk hutan lebat, bermeditasi di bawah pohon sendirian. Kok bisa? Ya Sang Buddha juga manusia, apalagi yang kita tahu juga murid-murid beliau para pemeditasi. Ya kita di Asia, di Indonesia ini kan juga banyak orang-orang hebat yang ya meditasi dalam arti pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang lain, masuk ke gua, masuk ke hutan. Kenapa mereka bisa? Hal pertama yang mereka pasti mampu kuasai adalah ketakutannya, ya. Jadi mereka berpikir bahwa yang lebih seram dari apapun di dunia ini adalah dirinya sendiri, bukan makhluk lain. Ya, jadi keberanian yang mereka munculkan itulah yang membuat mereka bisa sampai ke tempat-tempat yang menurut orang umum itu seram dan lain sebagainya. Nah, jadi pasti kalau orang Barat itu lebih mudah, ya,
untuk belajar meditasi itu karena mereka tidak dibebani oleh cerita-cerita ini. Kita ini dari kecil tuh sudah ditakut-takutin. Lepang baru lepang masalah ya kan. Baru bebai apalah macam-macam. Jadi kita selalu mencari kambing hitam, menyalahkan sesuatu di luar. Nah, orang barat tidak begitu, makanya mereka jadi cepat ya. Jadi kalau misalnya kita ini duduk meditasi, karena ya pasti kenapa kita bisa merasa seperti itu, membayangkan seperti itu kalau bahasa guru meditasi itu sudah tidak konsentrasi gitu ya. Kalau kita konsentrasi itu justru ya tidak merasakan sesuatu yang aneh-aneh. Bahkan di dalam agama Buddha, di dalam praktek meditasi itu tidak ada yang aneh. Semuanya itu datang dari sebab. Ya, semuanya itu melalui proses. Kalau kita kan berpikir, oh ini aneh, ini mukjizat, oh ini luar biasa, karena kita tidak memikirkan bahwa mereka itu adalah proses. Semua datang dari sebab. Ya, nah jadi solusi untuk pertanyaan seperti itu ya, kembalilah kepada objek ya. Sebab pikiran ini seperti kera ya, seperti monyet. Beberapa orang yang mahir ya bisa menggunakan kera itu sebagai hewan yang membantu manusia karena dikasih tugas. Iya kan? Misalnya petik kelapa, misalnya mengambil sesuatu, bahkan ada yang secara ekstrim dijadikan permainan karena mereka dilatih. Hewan saja bisa dilatih, ya. Nah, begitu juga pikiran kita ini harus dilatih supaya jinak, ya. Selama ini tidak jinak karena kita biarkan liar seperti kera, ya loncat ke sana kemari. Nah, di dalam Dhamma sering dianalogikan begitu, pikirannya kera, ya loncat ke sana kemari, ingat Bali, ingat kantor, ingat timpal-timpal, ingat angonan, ingat kurnan si asli, ini kurnan si dia asli. Ini selingan ya, agar lebih pada diri ini, serius bare tegang. Nah kan begitu pikiran, ya seperti itu. Harus dikasih tugas. Nah, dikasih tugas itu artinya diberikan objek. Tapi sekat bante, bare marah bote ampo ketu-keti, kan sempuli ampo, ya. Tapi ampo bante ini sering liar ngelawan ampo, sempuli ampo, ya. Ini tembak nih. Masalahnya pikiran tuh di bawah tembak, saya jadi tembak diri. Nah, ini akhirnya frustasi. Nah, jadi seperti itu, ya. Kera harus dikasih tugas, harus dilatih supaya dia jinak. Begitu juga pikiran. Dikasih objek, mendiang objek pasti ngelamang. Ibarat kita mendera pegoyan tuh pasti ketu-keti, ya ngelamang. Ya, bahasa lainnya gentayangan, harus kasih objek. Ya, diberi objek pun belum tentu bisa cepat bisa, apalagi tidak punya objek. Nah, makanya latihan. Disitulah dibutuhkan yang namanya kesabaran, yang kanti, yang namanya wirya, semangat, yang namanya ketekunan, ya dan lain sebagainya. Tetapi di sini, nah terkait dengan ini penting juga pada kita semua ketahui. Sebab di dalam agama Buddha itu meditasi tidak berjalan sendiri, tidak berdiri sendiri. Ada yang namanya sila, ya, samadhi, panya. Nah ini sering terlupa, ya, karena mohon maaf nih, pada si wah saking sering melanggar sila. Ya sudah, yang berlalu kan berlalu, ya. Gini. Segala sesuatu yang kita lakukan yang menimbulkan penyesalan tidak baik itu akan menjadi beban. Tetapi segala sesuatu perbuatan yang menimbulkan ketenangan, kegiuran, kebahagiaan itu perbuatan yang bagus. Meskipun nanti di dalam meditasi ingat terhadap pelanggaran sila muncul, ingat terhadap perbuatan baik berdana misalnya muncul, tapi perbuatan baik berdana, perbuatan baik misalnya menolong orang itu tidak menjadi beban,
menimbulkan justru kegiuran, kegembiraan. Makanya lebih baik lakukan perbuatan baik daripada pelanggaran sila. Karena pelanggaran sila itu pasti nanti kembali kepada penyesalan. Sesian kang kita balang no, temang kan jejal-jejal kan anu botol mi bukan tepung-tepung kawak kan biasanya atau gantusan apa kilo ngono kan ya, kita membayangkan posisi kita seperti dia itu kan menderita, menimbulkan penyesalan. Nah itu baru satu sila. Belum sila kedua ya, mencuri, belum sila ketelu mengkini bahasa toleh. Belum sila keempat, belum sila kelima. Nah, ini semua kan akan muncul di dalam meditasi kita. Ya. Makanya penting harus punya kesabaran dan punya semangat. Jangan sampai kemudian mengikuti ini memang dikenyocok atau meditasi ini dia kemudian bakat. Nah, ini kan rintangan namanya. Ya, makanya perlu juga kita ketahui sebagai basicnya silanya. Kalau habis 2 atau 3 kopek, hidupnya tenang. Bahkan utangnya hilang walaupun tidak lunas. Kan sama proses meditasi kan untuk menuju ketenangan. Apakah itu sama seperti itu, Bante? Terima kasih. Ini pertanyaan relevan, maksudnya itu dihadapi sehari-hari. Ya, pertanyaan pertama, anapanasati itu biasanya adalah objek vipassana. Kan anapanasati namanya, artinya bahasa Indonesianya napas. Ya, jadi napas itu sebagai objek yang ada di tubuh kita. Nanti itu akan berkaitan dengan kaya nupasati. Ya, kaya itu tubuh. Ada wedana nupasati. Jadi apa yang ada di tubuh kita secara langsung, baik itu jasmani kita, nanti diwakili oleh objek kembang kempes perut, itu kan fisiknya. Juga keluar masuknya napas, itu kan fisik badan. Termasuk perasaan kita yang istilah Buddhisnya adalah nama dan rupa. Ya, kalau nama itu tubuh, rupa ini batin. Ya, perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran, itu vipassana. Ya. Nah, kalau samatha itu banyak sekali objeknya. Ya, diantaranya yang tadi disebut Brahmawihara, Metta, Karuna, Mudita. Belum lagi kasina. Kasina itu tentang warna, tentang juga unsur tanah, air, api, udara. Bendera Buddhis itu biru, kuning, merah, putih. Itu objek samatha. Ya, termasuk juga nanti untuk objek tubuh yang maksudnya tidak kekal itu asubha, samatha. Nah, pertanyaan yang kedua. Jadi kita itu cenderung untuk mencari pengalihan. Ya. Jadi ini mirip mencari pengalihan, kita pikir dengan kita mengalihkan sementara masalahnya selesai. Dhamma mengajarkan kita untuk justru mencari sebab ini ya. Kita meta sebab masalah kita agar deran tio ampuh. Nah, artinya kita meta akarnya agar mun wah bau kita ngembuat akar.
Ubasika